السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونور قلوبنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى الصراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم فتاه ويعلم. أما بعد, sama-sama kita hormati dan kita muliakan para asatid, para habaib, para sesepuh, para tokoh masyarakat, wabil khusus guru kita bersama pimpinan Yayasan As-Sa'adah Al-Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas Al-Faqih. Begitu pula kakak beliau Al-Habib Alawi dan segenap keluarga besar almarhum Al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas. Begitu pula hadir di tengah-tengah kita ada guru kita Ustaz Abdul Razak, Ustaz Safari, Habib Bagir Al-Haddad dan semuanya. Tidak saya sebutkan satu persatu, Ustaz Syuhada juga tanpa saya sebutkan, dan satu-satu tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim saya kepada beliau semua. Kita doakan mudah-mudahan guru-guru kita Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah jaga zahir batinnya, Allah menangkan perjuangannya. Amin ya Rabbal. Dan salam penghormatan yang paling istimewa saya hadiahkan kepada hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat yang hadir pada kesempatan kali ini. Semua angkat tangan kita minta sama Allah. Mudah-mudahan dengan berkah hadrah Basaudan dan berkah aulia yang disebutkan nama-nama di dalamnya, tidaklah kita keluar dari tempat ini kecuali semua dosa kita diampuni oleh Allah. Yang sakit Allah angkat penyakitnya, penyakit zahir, penyakit batin disembuhkan oleh Allah. Semua yang hadir dilapangkan rezekinya, diberkahi kehidupannya. Amin ya Rabbal Alamin. Habail kiram, hari ini saya enggak baca Al-Atiyatul Haniyah karena berhubung tawakufan. Kita sekarang berada di awal bulan Sya'ban dan alhamdulillah ini tawakufan sekaligus tasyakuran. Habib Ali udah hadir lagi di tengah-tengah kita. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan Allah kasih beliau sehat walafiat. InsyaAllah dengan barakah hadrah Basaudan, dengan barakah doanya Sidi Abdul Wahab Sya'rani, dengan keberkahan abah beliau juga, dengan keberkahan Habib Umar bin Hud Al-Attas yang punya kepedulian terhadap majelis ini, mudah-mudahan Allah berikan beliau sehat walafiat, pulih lagi seperti semula, diangkat penyakitnya, disehatkan badannya. Amin ya Rabbal. Cuman kita juga butuh pengertiannya. Habib Ali masih baru pulih, banyak jamaah yang kangen udah lama nggak ketemu juga, tapi karena kondisi kesehatannya masih rawan, jangan ada yang salaman ya. Kalau kita sayang sama guru kita, jangan ada yang salah, jangan ada yang salaman. Nah, beliau ini keluar sebentar, habis ini bisa istirahat lagi, balik lagi insya Allah. Ahibail kiram, ini kita berada di awal bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bukan bulan sembarangan. Saking istimewanya bulan Sya'ban, sampai-sampai keistimewaan bulan Sya'ban itu diuraikan oleh Abu Ya Sayyid Muhammad ibn Ali bin Abbas Al-Maliki sampai setebal 170 halaman lebih. Ini 170 halaman ditulis panjang lebar, isinya menguraikan tentang rahasia-rahasia yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di dalam bulan Sya'ban. Azim ya ikhwan, azim. Abu Ya kasih judul Madza fi Sya'ban. Ada apa aja di bulan Sya'ban? Ada banyak saudara, di antaranya perintah untuk sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perintah sholawat itu jadi rahmat buat kita. Itu Allah turunkan ayat perintahnya di bulan Sya'ban, yaitu firman Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi
Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Itu ayat turunnya di bulan Sya'ban. Dan sampai sekarang kita masih ngerasain keberkahan itu ayat, saudara. Berkat perintah Allah untuk kita sholawat sama Nabi, berkat itu kita dapat rahmat Allah, kita jadi bisa dekat sama Nabi, kita dapat keistimewaan sholawat yang begitu banyak, yang luar biasa, yang tidak lain dan tidak bukan itu keberkahan untuk umatnya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan nggak sampai di situ, saudara, saya ambil sebagian aja, singkat saja, saudara, karena Habib Ali juga nggak bisa terlalu lama di forum ini. Singkat saja, di antara yang paling istimewa dari bulan Sya'ban, malam nisfu Sya'ban, Lailatul Nisfi min Sya'ban. Ini minggu depan nih, sebentar lagi, alhamdulillah di Masjid As-Sa'adah diadain malam nisfu Sya'ban. Itu luar biasa tuh. Malam nisfu Sya'ban itu Bapak Ibu sekalian punya banyak nama. Kathratul asma tadullu ala syarafil musamma. Kalau sesuatu yang mulia punya banyak nama, itu menunjukkan kemuliaan yang punya nama. Saya udah sering jelasin tuh. Allah punya banyak nama, walillahil asmaul husna. Di satu hadis aja, di satu hadis yang terkumpul itu asmaul husna 99. Kalau di total sama yang nggak masuk dalam hadis itu, yang terpencar dalam ayat, yang terpencar dalam hadis lain, ada ulama Oman Syekh Ahmad Al-Khalili itu ngumpulin kurang lebih ada 124 totalnya, di luar dari yang 99. Dan masih banyak lagi nggak terhingga, saudara. Banyaknya nama-nama mulia Allah menunjukkan kebesaran Allah Ta'ala. Baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad namanya banyak. Kalau kita buka Dalailul Khairat, nama Nabi banyak, menunjukkan kemuliaan yang punya nama. Ini malam nisfu Sya'ban, namanya banyak. Sampai Abu Ya Sayyid Muhammad bin Abdul Malik nulis satu pasal di kitab ini tentang nama-nama malam nisfu Sya'ban. Di antaranya apa? Lailatul Ijabah. Malam nisfu Sya'ban itu malam dikabulkannya doa-doa. Dia termasuk dari khamsu layalin la yuraddu fihinna du'a. 1 dari 5 malam yang Allah nggak tolak di dalamnya doa-doa. Apa aja di antaranya? Satunya malam nisfu Sya'ban, ya ikhwan. Makanya kita diajarin sama orang-orang tua kita udah paling bener udah. Kalau malam nisfu Sya'ban jangan keluyuran, jangan petantang petenteng buang-buang waktu, apalagi sampai maksiat. Apalagi ini tahun nih, hati-hati. Ini tahun nisfu Sya'ban jatuhnya Kamis malam Jumat, 14 Februari, Valentine. Iya, jatuhnya 14 Februari berbarengan sama Valentine. Makan pakai seblak, pakai ngasih coklat Valentine. Jangan sampai kegoda. Malam nisfu Sya'ban lagi pacaran, malam nisfu Sya'ban lagi maksiat, tasyabbuh bil kufar, ngerayain tradisinya orang kafir. Manfaatin waktu ini dahsyat. Udah malam nisfu Sya'ban jatuhnya Kamis malam Jumat. Malam Jumat sendiri itu termasuk 5 malam yang Allah kabulkan doa. Jadi malam nisfu Sya'bannya mulia, bertepatan sama malam Jumat lagi. Terus ente Valentine, ya Allah. Jelas apa kagak? Hati-hati. Udah bener ajarannya orang-orang tua kita. Lu tuh udah bener. Habis maghrib, nisfu Sya'ban, duduk di masjid, kumpul. Dan itu diajarkan oleh para ulama. Ada ulama yang memilih menghidupkan malam nisfu Sya'ban sendiri-sendiri. Ada sebagian daripada ulama Usyam, diantaranya Imam Al-Auza'i. Tapi ada sebagian ulama, sama Abu Ya dijelaskan, yang memang mengatakan sunnahnya malam nisfu Sya'ban kumpul ngidupin barang-barang di masjid, dan itu yang diamalkan di Indonesia. Ya, luar biasa ikhwan. Kita baca Yasin pertama biar niat panjang umur sehat walafiat. Yasin kedua niat biar murah rezeki. Baca Yasin yang ketiga niat supaya husnul khatimah, diberikan kekuatan iman. Ada sebagian orang niatnya beda lagi, nggak apa-apa, yang penting niat yang baik. Beberapa ulama niatnya beda. Ala kulli hal, niatin yang baik, saudara. Di malam nisfu Sya'ban biar kita diberikan itu semua oleh Allah Subhanahu. Jadi dahsyat itu. Udah malam nisfu Sya'ban, malam Jumat kita baca Yasin. Yasin itu kan baca Quran. Baca Quran berarti amal soleh apa bukan? Amal soleh. Nah, tawassul minta sama Allah dengan keberkahan amal soleh itu termasuk at-tawassul al-muttafaq alaih. Tawassul yang ulama sepakat diperbolehkan. Jadi kita minta sama Allah dengan berkat amal soleh, dengan berkat baca surat Yasin. Kita minta sama Allah Ta'ala. Itu termasuk cara mujarab dalam doa, saudara. Itu luar biasa kesempatan. Siapa sih yang nggak punya hajat di antara kita? Siapa yang nggak punya kesulitan di antara kita?
Siapa yang nggak punya masalah di antara kita? Masang masalah kita di status WA nggak menyelesaikan masalah. Nambah masalah iya. Curhat sama orang belum tentu menyelesaikan masalah. Nambah masalah iya, saudara. Ngeluhin kebutuhan kita sama orang belum tentu dapat masalah. Dicemooh iya. Ini Allah buka nih malam nisfu Sya'ban. Termasuk 1 dari 5 malam yang doa-doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari sekarang tuh inventarisir. Dari sekarang diinventarisir apa aja hajat-hajat kita, apa aja kebutuhan kita, apa aja yang mau kita minta sama Allah, minta tuh malam. Banyakin minta. Insyaallah kita semua nih mudah-mudahan besok malam nisfu Sya'ban semua doa-doa kita dikabul Allah taala. Amin ya rabbal. Yang kedua, di antara nama malam nisfu Sya'ban Lailatul Takfir, malam pengguguran doa, pengguguran dosa. Dia juga disebut dengan istilah Lailatul Ghufran, malam ampunan. Dia disebut juga dengan istilah Lailatul Itiq, malam pembebasan dari api neraka. Itu di antara nama-nama nisfu Sya'ban tuh. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban wasahhahu, dan ini hadis dianggap sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Kadang-kadang ada sekelompok orang yang demen ngebid'ain saudara sesama muslim, teriak-teriak malam nisfu Sya'ban tuh katanya hadisnya dhaif. Emang kalau dhaif kenapa gak boleh diamalin? Andai pun ente ngotot nggak boleh ngamalin hadis dhaif, ini hadis dianggap sahih oleh Imam Ibnu Hibban, saudara. Artinya hadis dhaif sendiri sebetulnya boleh diamalin kalau buat fadailul amal. Tapi andai dia mau ngotot kagak mau, tetap ini hadis dianggap sahih oleh Imam Ibnu Hibban. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Yattali'u Allah ila jami'i khalqihi fi lailatin nisfi min Sya'ban fayaghfir li jami'i khalqihi. Kalau malam nisfu Sya'ban tuh Allah pandang hamba-hamba dengan pandangan rahmat Allah. Fayaghfir li jami'i khalqihi. Semua hamba-hamba yang Allah pandang dengan pandangan rahmatnya itu diampunin oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan termasuk kita, orang tua kita, anak kita, orang-orang yang kita cintai, guru-guru kita, mudah-mudahan tuh malam termasuk yang dapat pandangan rahmat dari Allah taala. Ya Rabbal alamin. Nah, sampai di situ di hadis riwayat lain, riwayat Imam Al-Baihaqi di dalam Syu'abul Iman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Rasulullah, atani Jibril faqala hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, walillah fiha utaqa bi'adadi syu'uri ghanami kalbin. Nah, kata malaikat Jibril, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malaikat Jibril datang kepadaku, kata Rasulullah. Di malam nisfu Sya'ban malaikat Jibril datang kepada Nabi. Kemudian malaikat Jibril ngasih info. Apa info dari malaikat Jibril? Hadhihi lailatun nisfi min Sya'ban. Kata malaikat Jibril, ini malam nisfu Sya'ban. Walillah fiha utaqa. Di malam nisfu Sya'ban ada hamba-hamba yang Allah kasih stempel bebas dari api neraka, saudara. Bayangin, kita dosa udah banyak, ibadah pas-pasan, udah gitu nggak ikhlas lagi. Udah dosa banyak, ibadah pas-pasan, riya lagi ibadahnya, dicampur sombong lagi, dicampur hasad lagi kadang sama orang, dan seterusnya, belum nambah ghibah. A'udzubillah min dzalik. Kata Rasulullah SAW melalui info dari malaikat Jibril, itu malam nisfu Sya'ban ada orang-orang yang Allah kasih stempel bebas dari api neraka. Kalau dia dapat tuh stempel bebas dari api neraka, Allah akan rubah kehidupannya setelah itu sampai husnul khatimah. Berapa orang beb jumlahnya beb yang masuk surga langsung yang dapat stempel bebas dari api neraka di malam nisfu Sya'ban? 1.000, 2.000, 10.000, 30.000, 100.000. Kata Rasulullah SAW, bi'adadi syu'uri ghanami kalbin, sejumlah rambut atau bulu yang ada di ghanami kalbin. Apa artinya ghanami kalbin? Ini kalau kita ngaji nggak pakai guru nih ya, langsung buka kamus. Huruf ghain, ghanam artinya kambing, kalbin artinya anjing. Allah ampunin hambanya sejumlah bulu yang ada di kambing anjing. Kesian banget tuh kambing dikatain anjing. Maksudnya apa itu? Ghanami kalbin. Kalau di kamus nggak bakal ketemu tuh. Makanya ngaji sama guru atau minimal lihat keterangannya ulama. Ternyata maksudnya ghanamu bani kalbin, anjingnya bani kalbin. Bani kalbin ini diantara
kabilah-kabilah di Arab, orang Arab nih paling demen sama kambing. Ya, ente kalau buka YouTube sekarang lihat di Dubai, di Oman, di Saudi, satu nampan satu ekor kambing tuh. Insya Allah kapan-kapan acara di Asada satu nampan satu ekor kambing insya Allah. Ya, itu kalau Habib Alwi udah jadi gubernur DKI itu sih begitu. Lihat di Arab, orang Arab tuh makan satu nampan satu ekor kambing. Saking doyannya orang Arab makan kambing. Orang Arab tuh kebanggaan, melihara kambing itu kebanggaan karena memang mereka demen kambing. Makanya satu kabilah kadang ada yang miaranya 1000, ada yang miaranya 500, ada yang miaranya 10.000. Nah, di antara kabilah-kabilah Arab yang paling banyak punya kambing, kabilah Bani Kalb namanya. Kabilah Bani Kalbin itu di antara kabilah Arab yang paling banyak punya kambing. Nah, kata Nabi SAW, Nabi pengen nunjukin saking banyaknya orang yang dapat stempel bebas dari api neraka tuh di malam nisfu Sya'ban, jumlah mereka sebanyak bulu yang ada di badannya kambing Bani Kalbin. Udah gak kehitung itu jumlahnya. Jangankan kambing Bani Kalbin. Saya mau tanya nih sama orang pol tangan, satu kambing bulunya berapa? Sampai gigi berjenggot gak bakal tahu jawabannya. Yang tahu jawabannya saya berangkatin haji nih tahun, bayar sendiri tapi udah ngitung bulu kambing capek-capek, haji bayar sendiri lagi. Artinya bukan soal jumlahnya berapa, saking banyaknya. Nabi itu pengen gambarin saking banyaknya di malam nisfu Sya'ban orang yang dapat stempel bebas dari api neraka. Sampai-sampai jumlah mereka nggak terhindar ya kawan. Makanya jangan disia-siain di kesempatan luar biasa. Oleh karena itu di dalam hadis Rasulullah SAW wanti-wanti, hati-hati, ada beberapa kelompok orang yang walaupun ketemu nisfu Sya'ban dia nggak dapat ampunan Allah. Walaupun ketemu nisfu Sya'ban, kalau bahasa orang pol tangannya biar kata dia sujud sampai jidatnya lodo lagi saudara. Selama masih masuk dalam golongan-golongan yang disebutkan ini, dia nggak tobat minta ampun sama Allah, maka dia walaupun ketemu nisfu Sya'ban nggak dapat ampunan Allah. Ini kita penting untuk tahu supaya kita bisa terhindar saudara. Jadi jangan kita tahu keistimewaan nisfu Sya'ban doang kita tahu. Kita juga mesti tahu apa-apa yang bisa mencegah kita untuk dapat keistimewaan nisfu Sya'ban. Supaya kita nggak kejebak di dalam situ. Rugi kalau sampai kita kejebak. Nabi kasih tahu tuh dalam riwayat Al-Imam Baihaqi, dalam riwayat Imam Ibnu Hibban, dalam riwayat Al-Imam Ahmad bin Hanbal, dalam banyak riwayat. Saya sebutin sebagian aja. Kalau saya sebutin semuanya kepanjangan saudara. Di antara yang nggak dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban siapa? Satu, musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu. Hati-hati, kadang-kadang zaman sekarang biar kata zaman udah Android, AI yang masih percaya dukun masih ada aja saudara. Hati-hati, jangan sembarangan. Ya, terlalu hebat agama yang harus korbankan gara-gara kau percaya sama dukun, gara-gara kau datang ke dukun untuk menyelesaikan masalah. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, termasuk golongan yang nggak akan dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Golongan yang kedua ya ikhwan adalah qati'ur rahim, orang mutusin tali silaturahmi. Saya sudah sering jelasin panjang lebar tentang mutusin tali silaturahmi saudara. Jangan dianggap enteng, mutusin tali silaturahmi jangan dianggap enteng, azim. Jangan gara-gara ego sesaat, gara-gara emosi sesaat, gara-gara duit nggak seberapa, sampai adik kakak nggak teguran, misanan nggak teguran, paman ponakan nggak teguran, gara-gara duit yang nggak seberapa yang nggak bakal dibawa mati. Akhirnya gara-gara mutusin tali silaturahmi, apa yang terjadi? Nggak dapat rahmat Allah, bahkan dapat laknat Allah. Na'udzubillah min. Hati-hati ikhwan. Qati'ur rahim mal'unun walau mata fi jawfil Ka'bah. Andai kata ada orang mati di tengah Ka'bah, jangankan mati di Jakarta, di tengah Ka'bah lagi dia mati. Tapi kalau dimutusin tali silaturahmi yang udah Allah perintahkan untuk disambung, maka mati dalam keadaan mendapat laknat Allah. Na'udzubillah min. Serem. Maka terlalu mahal kalau cuma mau mempertahankan ego, emosi terus sampai mau mutusin tali silaturahmi. Pulang dari sini mikir lagi 1000 kali. Orang yang memaafkan duluan atau meminta maaf duluan itu yang mulia. La yazdadul abdu bil afwi illa izzan wa syarafa. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seseorang hamba atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba
dengan memaafkan atau memberi maaf tidaklah dia bertambah kecuali kemuliaan. Kalau pakai matematika kita, wah, gue minta maaf duluan, gede kepala dia tuh, bisa diinjak-injak gue kalau dia minta maaf duluan sama dia. Oh, jadi kurang ajar ntar akhirnya tuh orang. Itu pakai mata-mata kita yang pakai hawa nafsu. Kalau pakai matematika kita begitu tuh. Kalau pakai matematika Nabi enggak, yang minta maaf duluan itu yang mulia. Yang ngasih maaf duluan itu yang mulia, saudara. Makanya bodo amat lah. Mau dibilang nggak ada harga diri, mau dibilang ya nggak tahu malu dan seterusnya, bodo amat. Kita pengen dapat rahmat Allah. Kita pengen dapat rahmat Allah, kita pengen dapat anugerah Allah. Bodo amat. Nggak ada ego yang layak kita pertahankan sampai kita dapat laknat Allah. Nggak ada emosi yang layak kita pertahankan sampai kita diharamkan dari rahmat Allah gara-gara mutusin tali silaturahmi. Maka keluar dari tempat ini, ayo sambung apa yang udah terputus, bukan buat apa-apa, bukan biar kita dapat lagi rahmatnya Allah Subhanahu. Jelas apa kagak? Berikutnya diantara yang nggak dapat anugerah Allah di malam nisfu Sya'ban siapa? Mudminul khamar, pecandu khamar atau minuman keras atau narkoba. Segera tobat, mohon ampun sama Allah Ta'ala. Nggak ada untungnya dunia akhirat, udah nggak ada untungnya deh. Saya udah sering bahas, di mana-mana saya bahas masalah itu. Karena makin kemari makin serem, jenisnya makin macam-macam. La ilaha illallah. Mudah-mudahan kita, anak cucu kita diselamatin sama Allah Ta'ala. Maka yang masih bergantung sama yang seperti itu, segera kembali kepada Allah. Pintu ampunan Allah terbuka lebar. Pintu ampunan Allah terbuka lebar. Ngapain kita ngancurin dunia kita, ngancurin akhirat kita, gara-gara kenikmatan sesaat yang akhirnya mendapat kebahagiaan, kesengsaraan selama-lamanya dunia akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian yang terakhir diantaranya yang terhalang dari barakan nisfu Sya'ban siapa? Musyahin. Siapa itu musyahin? Kata Abu Yazid Muhammad bin Ali al-Maliki, munafiqun syirrirun yab'atsu syiqaq baina wa yuqidu nar al-adawati bainal mutahabbin. Musyahin itu adalah orang munafik yang syirir, yang bengis, yang kerjaannya yab'atsu syiqaq, menebar permusuhan, menebar perpecahan. Wa yuqidu nar al-adawati bainal mutahabbin, kemudian hobinya menyulut api permusuhan antara orang-orang yang saling mencintai. Itu namanya musyahin. Itu biar kata ketemu malam nisfu Sya'ban nggak dapat apa-apa tuh di malam nisfu Sya'ban tuh, nggak dapat ampunan Allah, nggak dapat anugerah Allah. Na'udzubillah min. Siapa aja? Kadang-kadang ya misalkan contoh ya Habib Bagir sama Ustadz Akse hubungannya baik-baik aja, saling mencintai karena Allah. Tahu-tahu Ustadz Akse emang lagi puyang, curhat sama saya, Habib Bagir begini ya, begini begitu, panjang lebar. Habib Bagir gak tahu nih, gak tahu apa-apa. Kabar kayak selama gak tahu apa-apa kan, ya dosanya ditelan sendiri, dosanya dosa gibah. Tapi saya yang dapat info itu, saya dengerin, saya tangkap, saya datang ke Habib Bagir, Beb, antum diomongin mau Ustadz Akse, Beb. Ya Allah, Beb, nih ibu-ibu hati-hati nih, Bu, hati-hati Bu. Datang saya ke Habib Bagir, Beb, antum diomongin, Beb. Wallah, Beb, aneh nih karena aneh cinta sama antum, makanya aneh ngomong nih, Beb, begini, Beb. Aneh nggak terima, Beb, itu setan namanya, saudara. Bukan cinta, itu namanya setan. Ada seorang ulama salaf begitu tuh. Ada orang nyaci maki di luar, ini ulama nggak tahu apa-apa. Datang satu orang muridnya, wahai Syekh, ini si fulan ngomong begini, begitu sama ente, begini, begitu. Katanya ulama, ama yajidu syaitanu rasulan ghairak. Setan nggak dapat utusan lain selain ente, sampai ngirim ente kemari buat ngadu domba aneh. Artinya kalau ada orang ngomongin orang lain depan kita, kalau kita bisa tegur, ente jangan gibah dong, dosa ente gibah, itu yang paling bagus tuh. Kalau ente nggak mampu buat tegur, minimal telen, jadi kotoran. Jangan disampaikan lagi ke orangnya, itu namanya ngadu domba. Nggak bener, Beb kan nggak bohong, Beb jujur. Ya, emang ngadu domba itu jujur kadang-kadang, saudara. Kalau bohong lebih parah lagi.
Hati-hati, nggak semua yang kita dengar layak buat kita sampaikan, saudara. Nggak semua yang kita dengar layak untuk kita sampaikan. Jangan kalau ada orang ngomongin orang di belakang nggak perlu disampaikan ke orangnya. Itu malah memperkeruh. Yazidut tin ballah. Kalau kata orang Arab itu bikin tanah jadi tambah becek. Yazidut tin ballah. Itu bikin tanah jadi tambah becek. Jadi makin keruh. Yang harusnya selesai begitu aja, tapi dibikin makin ribet, makin ruwet. Na'udzubillah min dzalik. Jelas apa kagak? Adu domba nggak boleh, menebar permusuhan. Perorangan aja nggak boleh, apalagi antar ormas, apalagi antar majelis. Kadang-kadang gara-gara beda majelis benci banget, saudara. Gara-gara beda majelis, lu ngaji apaan di majelis lu mau benci sama muslim? Cuma gara-gara beda majelis. Majelis itu kan jalan buat menuju Allah, tujuannya sama-sama Allah. Kalau tujuannya sama-sama Allah, kenapa saling benci? Ada yang nggak benar tuh, yang kita pahamin. Jelas apa kagak? Kadang-kadang gara-gara beda ormas, ngelihat orang yang beda ormas, kayak ngelihat kafir harbi bencinya, saudara. Hati-hati, itu namanya musyahin. Orang yang memendam kedengkian, kebencian, yang kerjaannya bikin ribut sesama muslim. Na'udzubillah min. Muslim sama muslim aja kalau kita bikin ribut, itu musyahin, satu orang sama satu orang. Bagaimana Habib sama Kiai dibikin ribut, saudara? Ada orang nih hari-hari ini yang kerjaannya bangun tidur langsung buka medsos ngadu domba Habib Kiai kerjaannya. Kalau nggak ngadu domba Habib Kiai sehari aja bisa kejang-kejang. Adu domba tiap hari kerjaan Habib Kiai, dia adu domba pakai isu-isu rasial, isu-isu rasisme dan lain sebagainya. Hati-hati, ini musyahin. Tanpa disadari yang seperti itu musyahin. Ngadu domba antar umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biar kata jidatnya pelodo lagi malam nisfu Sya'ban. Yang begitu nggak dapat anugerah Allah. Kalau dia nggak tobat, nggak mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas apa kagak? Habaib kiainya diadu domba. Ya, dibenturin. Duitnya dirampok, habis itu korupsi merajalela. Habaibnya kiainya disuruh ribut. Habis itu korupsinya merajalela. 271 triliun, penjaranya 6 tahun setengah, lebujuk, saudara. 271 triliun, penjaranya 6 tahun setengah. Saya mau tanya nih jamaah saadah nih, ente di penjara 6 tahun setengah, dikasih duit 271 triliun, mau apa kagak? Calon napi semua nih muka-mukanya. Ya mau 271 triliun, nyari di mana? 6 tahun setengah, ente di penjara jadi raja punya duit segitu. La ilaha illallah. Habaib Mekkahnya disuruh ribut, duit negara dirampok. Ada yang main, saudara, hati-hati. Habaib Mekkah disuruh ribut, laut dipagerin. Nah, laut dipagerin. Udah gitu air keluar sertifikat lagi, saudara. Air laut bisa keluar sertifikat. Firaun, sejahat-jahatnya Firaun kagak pernah magerin laut merah. Ini laut dipagerin. Habaib Mekkahnya disuruh ribut, laut dipagerin supaya kita lupa. Hati-hati, kedaulatan laut tuh nggak main-main, saudara. Pantai itu salah satu titik vital kedaulatan. Apa-apa keluar masuk lewat bandara bisa dipantau, keluar masuk lewat pelabuhan bisa dipantau. Tapi kalau udah pantai sepanjang-panjangnya dikuasain, apa yang keluar masuk nggak bisa dipantau, saudara. Dia mau masukin narkoba bisa, udah nguasain pantai. Dia mau masukin senjata bisa, dia mau masukin obat-obatan terlarang bisa, dia mau masukin apa lagi bisa, saudara. Nggak main-main. Kedaulatan kita mau diobok-obok. Habaib Mekkahnya disuruh ribut supaya lupa sama yang begini-begini. Hati-hati, itu musyahin namanya. Kerjaannya yang ngadu domba umat adalah musyahin. Musyahin itu termasuk yang nggak dapat ampunan Allah di malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan malam nisfu Sya'ban tahun ini kita termasuk yang Allah bebaskan dari api neraka. Kita, orang tua kita, sanak famili kita, orang-orang kita cintai, mudah-mudahan Allah berikan predikat bebas dari api neraka. Allah jauhkan kita, keluarga kita dari sifat-sifat yang menyebabkan kita diharamkan dari rahmat Allah. Dan mudah-mudahan Allah berkahi sisa bulan Sya'ban kita. Allah sampaikan kita ke bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, taat kepada Allah. Yang selama ini belum bisa hatam Quran, mudah-mudahan di tahun hatam Quran insyaallah. Yang udah bisa hatam Quran, mudah-mudahan bisa baca khusyuk, bisa nangis waktu baca Quran, bisa merasakan nikmatnya baca Quran, bisa ngerasain nikmatnya ibadah di bulan Ramadan.
Mudah-mudahan Ramadan di tahun kita dapat Lailatul Qadar. Kita dapat Lailatul Qadar. Kita dapat Lailatul Qadar fi khairin wa lutfin wa afiyah. Ala hadhihi an-niyyah wa li kulli niyyah salihah bi sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terakhir kita baca Fatihah dulu ya, buat kesehatan guru kita Habib Ali bin Idrus bin Hashim Al-Attas. Kita baca Fatihah sekali, setelah itu baca salawat tibbil qulub 3 kali yang khusyuk dari dalam hati. Mudah-mudahan beliau disembuhkan oleh Allah, disembuhkan oleh Allah, diberikan kesempurnaan kesembuhan Allah Ta'ala. Bisirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin tibbil qulub wa dawaiha wa 'afiyatil abdan wa shifaiha wa nuril absar wa dhiyaiha wa qutil arwah wa ghidaiha wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallim. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وقوت الأرواح وغذائها وآله وصحبه وسلم. Dan terakhir saya minta berkah Fatihahnya lagi. Kemarin bibi saya Syarifah Fadlun binti Ahmadun bin Ali Al-Attas baru saja berpulang ke rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Saya minta barakah Fatihah, mudah-mudahan beliau derajatnya diangkat oleh Allah taala. Kuburnya dijadikan taman-tamannya surganya Allah taala. Mudah-mudahan dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga buat guru kita almarhum al-maghfur al-Habib Idrus bin Hashim Al-Attas wal Walid Abdurrahman Al-Attas wa walidina wa walidikum, dan semua orang yang ikut andil di dalam membangun as-sa'adah, mensyiarkan as-sa'adah, memakmurkan as-sa'adah. Ala hadhihi anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatihim fil jannah wa yataghashshahum bir rahmah wal maghfirah wa ila hadratin nabi bisirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Walafu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.